Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan berjudul kebijakan dividen dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kelompok 10 memiliki anggota diantaranya 1. Elfaizi Putra Pratama dengan NIM 2061220. 2. Rizky Dimas dengan NIM 2061307. M. Rizaldi Ardiansyah dengan NIM 2061290. Dan terakhir Dekrito Natus Alfonso dengan NIM 2061338. Pendahuluan, perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia (BEI) seringkali dihadapkan pada permasalahan penentuan kebijakan dan pembayaran dividen. Apakah manajemen akan mengambil keputusan dengan membagikan laba kepada pemegang saham sebagai dividen, dan apakah manajemen akan menahan dalam bentuk laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki. Besar kecilnya dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham tergantung kepada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dan kebijakan dividen perusahaan masing-masing. Pengertian dividen. Dividen merupakan laba bersih perusahaan yang sebagian dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan dengan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki besaran nilai dan waktu pembayaran dividen berdasarkan pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Kemudian slide selanjutnya dilanjutkan oleh Elfaizi. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari dividen itu. Yang pertama, dividen cash, yaitu perusahaan membayarkan dividen dalam bentuk tunai kepada semua pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimilikinya. Yang nomor 2 ada dividen aktiva selain cash atau property dividend, yaitu dividen ini dibayarkan dalam bentuk properti dan bukan dalam bentuk tunai. Selanjutnya ada dividen hutang atau scrip dividend, yaitu apabila perusahaan yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar dividen, maka dapat memilih untuk membayar dividen dalam bentuk surat janji hutang sesuai waktu yang disepakati. Yang keempat ada dividen likuiditas, yaitu dividen yang mengembangkan modal awal yang dikontribusikan oleh pemegang saham sebagai ekuitas perusahaan. Yang terakhir ada dividen saham. Dividen saham dibayarkan kepada pemegang saham dengan mengeluarkan saham baru di perusahaan. Pengertian dari kebijakan dividen itu sendiri yaitu merupakan sebuah keputusan yang diambil oleh perusahaan terkait dengan dividen. Apakah laba akan dibagi kepada pemegang saham atau investor dalam bentuk dividen, atau laba akan ditahan sebagai laba yang ditahan untuk pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dividen antara lain. Yang pertama ada return on asset, yang kedua ada current ratio, yang ketiga ada debt to equity ratio, yang keempat ada cash ratio, yang kelima ada growth, yang keenam ada firm size. Untuk penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain. Yang pertama yaitu return on asset. Return on asset merupakan rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki perusahaan. Faktor ini juga dimiliki pengaruh terhadap kebijakan dividen, karena dividen merupakan bagian dari keuntungan yang diperoleh perusahaan. Rasio ini diukur dengan menggunakan rumus, yaitu return on asset sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva. Yang kedua yaitu current ratio. Current ratio juga merupakan salah satu alat ukur rasio likuiditas. Rasio ini untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, di mana dapat diketahui sampai seberapa jauh
Sebenarnya, jumlah aktiva lancar perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dapat menjamin hutang lancarnya. Current ratio diukur menggunakan rumus yaitu current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kemudian yang ketiga yaitu debt to equity ratio, merupakan rasio leverage yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya dengan modal yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini diukur menggunakan rumus yaitu debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi ekuitas. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Rizky Dimas. Baik, saya akan melanjutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang keempat yaitu cash ratio. Cash ratio merupakan salah satu ukuran dari rasio likuiditas atau liquidity ratio yang merupakan kemampuan perusahaan kewajiban jangka pendeknya atau current liability melalui sejumlah kas dan setara kas seperti giro atau simpanan lain di bank yang dapat ditarik setiap saat yang dimiliki oleh perusahaan. Cash ratio diukur menggunakan rumus yaitu cash ratio sama dengan kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar. 5. Growth. Pengertian growth menunjukkan pertumbuhan aktiva di mana aktiva merupakan yang paling sering digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan. Growth merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Growth diukur menggunakan rumus yaitu growth sama dengan total aset ditambah atau dikurangi total aset T dikurangi 1 dibagi total aset T dikurangi 1. Yang keenam yaitu firm size. Ukuran perusahaan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur besar kecilnya suatu perusahaan. Ukurannya besar kecilnya suatu perusahaan merupakan bahan pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi pada suatu perusahaan. Karena terkait dengan tujuan investor itu sendiri, yaitu mendapatkan pendapatan dalam bentuk dividen maupun capital gain. Firm size diukur menggunakan rumus yaitu firm size sama dengan dalam kurung LN total aset. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.